Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Liga Inggris Premier League yang barusan berjalan akhir pekan kemarin. Jadi seperti yang kalian tahu, Liga Inggris sekarang sudah memasuki masa-masa terakhir. Jadi pekan-pekan terakhir, beberapa tim bahkan sudah melakoni sekitar 37 pertandingan. Jadi kita bisa bilang ini Liga Inggris pekan ke-36 dan sebagian tim 37. Jadi ini sudah mendekati akhir dan persaingan gelar juara masih semakin sengit, jadi Premier League masih seru begitu. Nah, kita mulai membahas, saya akan membahas tentang tim Six, Big Six maksudnya. Jadi 6 besar Liga Inggris semua. Nanti di video selanjutnya tentang Liga Inggris saya juga akan bahas tentang Big Six kalau ada kesempatan gitu. Jadi saya berencana akan bikin video panjang tentang Liga Inggris sampai pekan terakhir. Semoga saya ada waktu untuk membuat semua video ini. Aduh, bentar ya, ada error. Harus di refresh dulu. Oke, jadi maaf tadi saya harus refresh dulu websitenya, akhirnya ketemu. Jadi kita akan bahas Big Six. Yang pertama ada Fulham lawan Man City yang tanding dulu. Ini Fulham sebenarnya pernah jadi batu sandungan bagi City juga. Jadi maksudnya pernah kalau nggak salah seri atau kalah gitu. City lawan Fulham ini. Jadi Fulham bisa jadi batu sandungan, tapi ternyata di musim ini tidak bisa. Di awal Josko Gvardiol sudah cetak 1 gol. Dan ya itu betul-betul kelihatan bahwa pertahanannya Fulham itu sangat-sangat hancur. Gampang banget ditembus, bahkan seorang defender bisa cetak gol. Tapi bagus ya, di babak pertama masih 1-0. Masih ada harapan bagi Fulham untuk comeback. Ya, kenapa bagi yang bertanya kenapa saya dukung Fulham? Karena saya sebenarnya nggak pingin City juara. Saya lebih pingin Arsenal yang juara. Bukan karena saya pendukung Arsenal, tapi karena saya pingin ada juara baru lah. Sebenarnya saya juga berharap sama Liverpool, cuma Liverpool sekarang sudah matematis kan nggak ada harapan lagi. Nanti saya akan bahas di pas pertandingan Liverpool nanti. Ini sekarang City dulu. Di babak kedua Phil Foden cetak gol 2-0. Nah, saat itu wes mulai sini rasanya sudah nggak bisa comeback lagi. Dan benar betul 12 menit kemudian orang yang sama si Gvardiol cetak gol lagi. Jadi dia cetak 2 gol. 1 gol di babak pertama, 1 gol di babak kedua. Dan yang ditambah lebih parah adalah di menit-menit akhir Fulham malah kena kartu merah. Nah, sudah kalah kena kartu merah dan Julian Alvarez masih dapat cetak gol lewat titik putih. 4-0. Jadi sekarang satu-satunya harapan bagi City untuk kalah adalah lawan Tottenham. Tapi ya agak susah juga. Kenapa? Karena yang saya dengar dari berita adalah fans-fansnya Tottenham itu buat petisi supaya mengalah lawan City. Karena mereka nggak pengen lihat Arsenal juara. Jadi ya ini kalau secara realistis kemungkinan besar City akan juara. Tapi ini sepak bola masih segala sesuatu masih bisa terjadi. Aku sih harap City tersandung. Karena City dalam 5 tahun terakhir atau 6 bahkan itu 5 kali juara. Jadi kalau City ini juara lagi ya fix ini Liga Tani ya, kayak dulu Bundesliga 11 tahun Bayern Munchen itu. Walaupun Guardiola di press conference sempat itu ya sempat tidak menyetujui lah, karena dia bilang kalau memang Liga Inggris yang menang itu tim yang spend uang banyak, maka harusnya MU atau apa yang menang karena mereka spend uang banyak, Chelsea atau mungkin Arsenal, dia bilangnya gitu. Tapi ya kenyataannya ya di 6 tahun terakhir kalian 5 kali juara ya. Ini pemungkinan Pep Guardiola yang pelatih yang sangat hebat dan pelatih mental yang sangat hebat. Jadi pemain-pemainnya itu di musim-musim akhir itu jarang kendor gitu loh. Buktinya di musim lalu apa nggak kendor. Jadi mereka sudah terbiasa. Jadi ini yang aku takutkan, City masih ada peluang untuk juara. Kecuali kalau nanti Tottenham bisa menjegal City. Jadi terpaksa fans Arsenal harus dukung Tottenham untuk kali ini saja. Gitu. Oke, kita lanjut ke laga berikutnya. Ada Tottenham lawan Burnley ya. Tottenham akhirnya menang setelah apa itu? Kalah 4 kali beruntun, gila ya. Itu kelas Tottenham kalah 4 kali beruntun walaupun 3-nya lawan Big Six. Setelah dia Tottenham itu kalah lawan Arsenal, kalah lawan Chelsea, kalah lawan Liverpool. Memang lawannya berat sih, tapi ya akhirnya menang.
Dan aku yang agak lucunya, aku lihat di Twitter, ini nggak tahu bener atau nggak, jadi pemain dan manajer Liverpool kayak dapat apa itu standing ovation, apa kayak tepuk tangan gitulah, kayak apa ya, mereka seakan-akan mereka sudah menjadi musim yang hebat, padahal ya nggak seberapa hebat juga, walaupun meningkat ya dari musim lalu, karena kemudian bersama kan lolos ke setidaknya Liga Eropa lah. Tapi ya mau dibilang bagus ya juga enggak sih. Ya, turun naik lah. Di awal musim bagus, awal musim sempat peringkat pertama, tapi setelah itu jeblok ya, karena pelatihnya juga lebih fokus nyerang, nggak fokus bertahan. Kan sepak bola kan juga ada bertahan, walaupun memang lebih baik main menyerang, tapi juga jangan lupakan pertahanan juga gitu ya. Dan juga karena kualitas pemainnya, mungkin karena pelatihnya pede sama kualitas pemain Tottenham ya. Kecuali kalau musim depan Tottenham beli pemain yang bagus, mungkin bisa lebih bagus lah progresnya, mungkin bisa lolos Liga Champions at least, kayak dulu zamannya Pochettino di Spurs dan menang 2-1. Tapi yang uniknya adalah pertandingan Tottenham lawan Burnley ya, itu Burnley sempat unggul dulu, jadi lewat Lionel Larsson di menit 25. Jadi aku pikir, wah parah sih kalau Tottenham kalah ini. Tapi ternyata 7 menit berselang Peterborough berhasil cetak gol 1-1, jadi babak pertama 1-1, dan Mickey van de Ven berhasil cetak gol di babak kedua 2-1. Berhasil kami ini bagus untuk meningkatkan percaya diri Tottenham, karena mereka masih harus bersaing lawan sama Aston Villa untuk lolos Liga Champions gitu. Nah sekarang Nottingham lawan Chelsea ya. Ini Nottingham lebih butuh poin ya, karena mereka harus lolos degradasi kan. Jadi mereka butuh setidaknya seri. Kalau mereka minimal seri ya, pasti lolos degradasi. Jadi Luton sudah resmi degradasi. Karena sebelumnya, karena Burnley ini karena kalah sama Tottenham resmi degradasi. Tinggal nunggu Luton. Jadi kalau misalnya Luton degradasi, 3 tim yang barusan promosi turun lagi. Ya inilah membuktikan bahwa 3 tim ini nggak layak masuk Liga Inggris. Kalau mereka bertiga ini dikatasi semua. Jadi ini membuktikan bahwa Liga Inggris sama Championship itu levelnya beda jauh. Ya gitu aja. Dan ya ternyata Nottingham sebenarnya sempat unggul ya. Aku ya kaget. Jadi Nottingham sempat unggul, tapi ya Chelsea berhasil. Oh enggak, sorry. Jadi Chelsea kalau nggak salah unggul dulu, kemudian ya Chelsea unggul dulu, dan Chelsea itu uniknya cetak gol siapa? Mudryk, yang biasanya dibully atau alias El Dirgat apa gitu. Dan akhirnya dia bisa cetak gol ya. 1-0 dan sempat comeback Nottingham. Berarti Willy Boly cetak gol di menit 16, kemudian Callum Hudson-Odoi mantan pemain Chelsea cetak gol di menit 74 jadi 2-1, dan golnya itu cukup spektakuler ya, golnya Hudson-Odoi. Melengkung ini cut in 2-1. Kemudian Raheem Sterling menginisiasi comeback. Jadi Raheem Sterling bikin skornya seri, kemudian Nicholas Jackson 2 menit kemudian di menit 82. Ya ini Chelsea juga gak bagus-bagus amat sih sebenarnya. Kalau kamu bisa kebobolan 2 gol lawan tim kayak Nottingham Forest, ya something wrong with your team istilahnya. Tapi ya maaf ya, Nottingham Forest juga agak goblok sih jujur ya, maaf agak kasar, karena memang mereka itu udah punya kesempatan untuk seri tapi mereka malah kalah. Jadi mental itu pengaruh juga ini, dan karena kalah ini ya mereka masih belum fix lolos degradasi, berarti belum matematis lah. Karena ini Nottingham Forest sekarang 29 poin, sebenarnya 3-3 sih, cuma dikurang 4 poin dikasih hukuman. Tapi dia Luton, jadi Luton 26 poin. Luton itu kalah lawan West Ham 3-1. Jadi Luton 26, Nottingham Forest 29. Jadi harus tunggu match terakhir. Tapi harusnya ya, kalau nggak mujizat, mesti nggak ada mujizat terjadi. Kecuali kalau ada mujizat terjadi ya. Apa itu? Luton yang degradasi. Kenapa? Karena misal ya di laga terakhir Luton kalah, tapi Luton menang kayak 10 gol gitu lawan siapa itu? Terakhir mereka lawan Fulham. Baru Luton bisa lolos degradasi. Tapi kalau enggak
ya selesai Luton. Karena beda gol difference Luton sama Nottingham Forest bedanya 12, minus 12. Nottingham Forest minus 19, Luton Town minus 31. Jadi selisih golnya tuh jauh banget. Ya, kalau Nottingham Forest nggak bisa, mesti degradasi, emang goblok banget Nottingham Forest ini. Harusnya Luton sih yang degradasi, dan ya ini kalau Luton degradasi membuktikan tadi 3 tim yang barusan lolos nggak layak memang main di Liga Inggris. Emang pantas degradasi. Sudah 2 tim, tinggal 1 tim lagi. Oke, sekarang kita ke laga berikutnya, yaitu mana dulu ya? Ini aja. Aston Villa lawan Liverpool. Nanti big match-nya terakhir aja. Nah, ini juga cukup seru ya. Jadi Liverpool peringkat 3 lawan Aston Villa peringkat 4. Cuma masalahnya satu. Jadi mungkin ini masalah mental Liverpool juga ya, karena mereka sudah fix nggak mungkin juara. Karena barusan City sama Arsenal itu poinnya sudah jauh melampaui mereka, jadi nggak mungkin Liverpool juara. Jadi ya Liverpool fix peringkat 3 dan nggak mungkin turun juga, karena beda sisi sama Aston Villa itu jauh juga, jadi nggak mungkin. Dan tinggal 1 pertandingan, jadi fix peringkat 3. Jadi istilahnya mereka sama aja lagi yang dikejar. Ya mungkin yang dikejar ya kemenangan, karena ini kan musim terakhirnya Klopp, jadi pemain mau berikan terbaik lah. Dan di babak pertama itu Liverpool sempat dapat angin segar lah, karena mereka cetak gol itu lewat blundernya Emi Martinez. Dan mungkin dia kaget juga, mungkin yang tentang siapa tuh aku lupa, dia kaget, loh kok jadi gol karena blundernya Emi Martinez. Ternyata ini kiper babu juga, ini kiper blunder juga. Jadi Elliot ya sih. Elliot. Jadi Elliot. Tapi bukan katanya sih, ya ini fakta. Itu kena konsa tuh, jadi mungkin kipernya agak panik juga ya. Kena konsa kan kalau di flag itu kipernya agak susah nebaknya. Jadi ya sedikit mau saya katakan Martinez ya suara babu lah. Karena selama ini dia juga yang menyelamatkan Aston Villa, yang bikin Aston Villa peringkat 4 ya juga dia. Gitu. Kemudian tapi Yuri Tillmans cetak gol 1-1, dan ini menunjukkan bahwa defense Liverpool tuh hancur banget, serius. Kok bisa gampang banget ditembus gitu loh. Parah asli defense-nya Liverpool ini. Tapi kemudian kok posisi cetak gol lagi. Liverpool bisa cetak gol lagi lewat Gakpo maksudnya. 2-1. Babak pertama 2-1. Dan tapi babak kedua Liverpool sempat merjauh jadi 3-1 lewat golnya si Kwanza, si pemain muda. Kalau nggak salah umurnya baru 20-21 tahun gitu lah si Kwanza ini. Tapi ya Liverpool ini masa juga di mental ya. Jadi kelihatan banget di menit 85 itu John Duran masih cetak gol. Itu berkat pertahanan Liverpool yang hancur juga. Asli aku bingung sama pertahanan Liverpool. Tapi ya gol ketiganya Aston Villa itu juga ya gol jatuh dari langit lah istilahnya. Jadi kayak semesta nggak pingin Liverpool menang dulu. Jadi golnya tuh unik. Kalau kalian lihat itu kayak bolanya itu kayak apa ya? Kena di flag, habis itu kayak melambung gitu loh. Kayak bola apa itu namanya? Lambung. Jadi gini. Jadi Alisson kan sudah masuk ke depan. Dia nggak bisa prediksi. Ternyata bolanya tuh kipernya di sini, bolanya tuh gol. Kayak kaget deh, kata gol. Jadi ya aku nggak bisa nyalain Alisson juga, walaupun posisinya dia pas itu agak salah. Jadi itu gol yang cukup bagus sih, walaupun gol keberuntungan. Mungkin pemain namanya John Duran ini pun nggak nyangka dia bisa cetak gol dari posisi itu. Tapi ya gimana lagi ya, inilah sepak bola. Dan 3-3 ya. Sayangnya ini dan juga laga terakhir away-nya Klopp bersama Liverpool, dan ternyata seri nggak bisa menang. Cukup sedih juga sih. Jadi ingat dulu bukan Brendan Rodgers sih. Enggak salah. Bukan. Soalnya waktu itu setelah musim itu Brendan Rodgers belum pergi lah, masih ada 2 musim lagi. Saya lihat statistiknya ya Liverpool semua sih yang unggul.
Cuma shotsnya banyak Aston Villa ya, tapi lebih efektif Liverpool. Tapi ya dari 5 shot on target Liverpool bisa cetak 3 gol. Aston Villa maksudnya. Dari 5 on target Aston Villa bisa 3 gol, dengan Liverpool cuma dari 7 cuma 3. Jadi jalan lebih efektif Aston Villa. Dengan hasil ini lebih menguntungkan Aston Villa. Kenapa? Karena Aston Villa sekarang menjauh dari kejaran Tottenham. Aston Villa sampai 37 pertandingan 68 poin, sedangkan Tottenham itu 63 poin. Jadi secara matematis Tottenham masih bisa. Kalau syaratnya Aston Villa jangan menang di laga terakhir. Kalau menang selesai. Aston Villa yang lolos Liga Champions. Tottenham fix Liga Eropa. Tapi ya Tottenham ini juga nggak aman, jadi masih belum aman lah. Jadi butuh setidaknya 1 poin lagi untuk setidaknya main di Liga Eropa. Gitu. Karena Newcastle sama Chelsea masih membuntuti secara matematis. Oke, jadi sekarang kita ke big match-nya, yaitu MU lawan Arsenal. Ini Arsenal ya 2 tim sih sebenarnya jauh, bukan jauh sih, maksudnya 2 tim ini butuh poin. Arsenal butuh poin penuh supaya dapat gelar juara, sedangkan MU butuh poin penuh untuk meningkatkan kepercayaan diri karena mereka kan habis kalah seri, apalagi center back-nya hancur. Nah, karena ini big match kita baca line up-nya sekarang. MU, Onana, Wan-Bissaka, Jonny Evans, Diego Dalot, dan Casemiro jadi back lagi. Ini membuktikan bahwa MU masih krisis back. Kemudian di tengah Kobbie Mainoo, Sofyan Amrabat. Mainoo ini main karena pemain MU masih banyak cedera. Kalau enggak ya mungkin dia jadi subs cadangan. Karena ini pemain masih terlalu muda. Amad Diallo, Scott McTominay, Alejandro Garnacho, dan ujung tombak Rasmus Højlund. Dan kaptennya siapa? Scott McTominay. Aku bingung ngasih Scott McTominay jadi kapten. Padahal ini pemain bapuk. Kalau aku mungkin pelatihnya MU ya, mungkin aku pasang Jonny Evans sebagai kapten. Karena kan dia tuh pernah di MU, walaupun dia sempat keluar ya. Jadi dia produk MU lah istilahnya. Karena dan dia kan paling senior, dia sudah umur 36 tahun. Dan dia kan pasti main, soalnya kan pemback-back lain cedera. Lindelof kayak Maguire kayak siapa lagi tuh? Satu lagi tuh Lisandro Martinez, Rafael Varane, 4 cedera semua. Makanya Jonny Evans main. Gitu. Kalau nggak salah dia tahun berapa gitu. Benar ya. Oh, dari tahun 2006. Jadi ya memang produknya MU. Dari 2004 dia sudah masuk akademinya MU. Ya jadi ya kalau aku manajernya aku pasang Evans sebagai kapten. Gitu. Walaupun ini pemain juga nggak seberapa bagus juga, tapi setidaknya dia bisa membimbing juniornya daripada McTominay. Ya oke, langsung pertandingan. Oh ya lupa, line up Arsenal. David Raya, kiper. Tomiyasu di back kiri. Gabriel, William Saliba, dan Ben White, kesayangannya fans Arsenal. Declan Rice, Thomas Partey, Martin Odegaard. Ya ini biasa ya. Dan biasa. Trossard, Kai Havertz sama Bukayo Saka. Ya oke, ini starting line terbaik lah istilahnya. Ya di babak pertama itu Arsenal menyerang terus. Tapi bukannya MU tidak dapat peluang ya. MU dapat peluang. Cuma Arsenal cetak gol dulu lewat Trossard di menit 20. Setelah itu MU berusaha menyerang juga tapi gagal. Dan halftime 1-0. Babak kedua MU berusaha menyerang lagi tapi tetap gagal lagi. Dan Arsenal menyerang juga tapi gagal. Kenapa? Karena disamakan sama Onana. Jadi MU itu literally disamakan sama Onana. Karena pertahanan itu betul-betul hancur sekali. Dan gelandangnya juga nggak seberapa kelihatan, apalagi Højlund. Jadi Garnacho, yang lucu pas momen Garnacho shooting itu literally jumpa fans. Kenapa? Karena dia shooting melengkung gini. Melengkungnya itu kena fans, jadi fansnya sampai gini untuk nahan bola. Jadi literally shooting jumpa fans ya Garnacho itu. Dan ya 1-0 ya. Dari 1-0.
Sebenarnya ini bukan hasil yang buruk-buruk amat bagi MU karena MU lagi drop. Tapi ya aku yang heran pas di sosial media masih ada fans MU yang bangga. Ya kita cuma kalah 1-0. Ya walaupun 1-0 tetap kalah, pinter. Tetap kalah, dan kalian kalah 14 kali satu musim. Itu rekor. Oke. Jadi MU tetap lawak. Lebih parahnya lagi ya, pas pertandingan ini ya, itu stadion Old Trafford itu bocor. Jadi banjir. Aku kaget. Hah, kok bisa banjir loh? Ini pada stadion besar. Ini kelihatan banget bahwa manajemennya MU itu nggak peduli. Betul-betul nggak peduli soal jadi mereka cuma nyari untung aja. Gitu loh. Sampai betul-betul hujan gitu. Rasanya seingatku, aku selama ini lihat Premier League ya, Liga Inggris, hampir nggak pernah itu stadion bocor. Mungkin kalau zaman dulu pas 2000-an, 90-an aku belum tahu ya, karena aku kan baru nonton 2010, ini jujur ya. Tapi selama ini aku nggak pernah ada pas stadion bocor. Baru pertama kali ini stadion bocor. Parah asli. Dan itu bocornya bener-bener bocor sampai kayak air terjun. Sampai ada yang bilang itu air mata fans MU. Aduh, lucu-lucu komennya, emang parah nih MU. Kita berstatistiknya ya. Shots 14, Arsenal 11. Tapi shot on target MU cuma 2. Ini parah sih. Dari 14 cuma 2 loh. Arsenal lebih efektif, 5 shot on target. Possession banyak MU, tapi ya itu muter-muter di tengah. Arsenal 45%. Dan jarang-jarang Arsenal kalah possession banyak MU ya main secara permainan ya yang dibilang aku suka enggak sih, karena menang posisinya di tengah, jadi ya standar lah gitu, bisa bilang gitu aja. Passing agresif MU, tapi ini membuktikan sekali lagi bahwa yang menang possession dan tim yang menang penguasaan bola belum tentu bisa menang pertandingan, karena ini sepak bola tidak bukan matematika. Jadi istilahnya apa itu, selalu ada keajaiban di dalam sepak bola, tapi ini sebenarnya bukan keajaiban sih ya, emang Arsenal dari awal berarti menang. Bagus lah MU gak dibantai, cuma tetap kalian kalah, oke? Jadi jangan sombong, memang parah ini tim. Dan sekarang MU itu peringkat 8 loh, 16 kali menang, 6 kali kalah, 6 kali seri, 14 kali kalah, 14 kali, oke? Itu hampir 5 kali lipat dari kekalahan Man City musim ini. Gol, kita bacain ya, goal for goal against. Jadi cetak 52 gol, kebobolan 56, goal difference minus 4. Oke. Ini tim besar, minus 4. Lebih parah dari Chelsea plus 12 goal difference. MU minus 4 emang parah. Emang ya, emang layak pakai hashtag MU goblok mungkin ya musim ini. Kemudian 54 poin, 5 laga, dalam 5 laga cuma 1 kali menang, 2 kali kalah, 2 kali seri. Siapa yang mau diharapin dari tim kayak begini? Bahkan dipanatin Chelsea loh, bayangin saking parah sampai dipanatin Chelsea itu. Dan aku ya kasih sama Erik ten Hag sih ya, mungkin ada salahnya dia juga, jadi dia nggak mampu handle ruang ganti, karena kan pemain tidak mau main berhenti. Tapi ini pemain jelas salah, pemain senior yang sudah makan gaji miliaran, maksudnya bukan makan sih, maksudnya dapat gaji miliaran tapi tidak mau bermain dengan serius. Itu yang harus dibuang semua itu musim depan. Setengahnya ya mungkin kayak Rashford, kayak siapa lagi tuh pemain senior itu, Maguire, kayak siapa lagi, Bruno masih penting ya, jadi Bruno jangan dulu. Siapa lagi, Dalot mungkin, dan lain-lain, Wan-Bissaka apa, parah sih. Aduh, McTominay juga mungkin, parah serius, parah banget ini MU. Ini pasti fans MU juga lagi sedih, dan layak sedih sih kan. Kalau tapi katanya Erik ten Hag stay, jadi ya mungkin bisa bangkit kalau pemain itu dibuang. Tapi kalau pemainnya tetap itu ya sudah, selamat bersedih lagi fans MU, gak akan kemana-mana MU ini kalau pemainnya tutur lagi. Jadi saya baca klasemen semua ya sekalian ya. Arsenal main 37 kali, 86 poin. City 36 laga, 85 poin. Liverpool 37
poin, 37 laga 79 poin. 4 Aston Villa, ya ini bonus, 37 laga 68 poin. Tottenham 36 laga 63 poin. Chelsea peringkat 7, ya sekarang Newcastle aja lah. Newcastle 6, rank 6, 36 laga 57 poin. 7 Chelsea 36 laga 57 poin. MU 8 54 poin. Jadi inilah klasemen tim sekarang ini. Itu saja, sini sudah 25 menit. Tunggu saya di video berikutnya, oke? Terima kasih sudah menonton.